Gajinya hanya 3.000. Tapi dalam waktu 2 minggu harus mendapatkan 100 juta untuk menyelamatkan teman dari perbudakan. Teman-teman mengumpulkan 50.000. Karena ada game bagus di sini. Juga hanya keberuntungan yang bisa mengubah takdir setiap orang. Ingin bertaruh pada kuda. Tapi pertaruhan ini memiliki resiko tinggi. Hadiahnya juga sangat kurang. Dan permainan normal tidak cukup. Sampai dia melihat ini. Ini adalah setan menembak kelereng. Menembak bola besi. Pada akhirnya akan ada kemungkinan 1/10%. Setiap lantai memiliki 3 hingga 5 pintu keluar. Hanya bisa masuk lubang merah untuk maju ke tingkat selanjutnya. Hingga terperosok ke dalam 3 lantai. Seluruh tantangan terhitung berhasil. Menangkan bonus 1 miliar. Meskipun rasio menang hanya 1/10. Tapi dari kolam besi penuh terlihat. Entah sudah memakan berapa banyak orang mesin ini. Saat melihatnya, dia mengatakan mesin ini tidak bisa memukul. 100% tidak bisa menang. Pendengar tak sengaja mendengarnya ke hati. Dia segera menemui Kaizi. Ingin bekerja sama untuk memenangkan permainan kelereng. Pahami mesin penembak bola dengan baik seperti telapak tangannya. Jika trik normal, tentu saja tidak bisa menang. Karena mesin itu menipu. Baru saja melewati ambang pintu pertama. Berapa banyak uang yang ada? Tapi ada tonggak sejarah pengecualian waktu. Yaitu tanggal 30. Orang-orang bermain merasa senang. Kasino perak akan jatuh pada tanggal ini. Penyesuaian skala tahap kedua peningkatan tertinggi. Dan setelah melewati skala pertama, selanjutnya akan ke meja putar. Jangan lihat miliaran. Tingkat kelulusan dari 3 lantai ini mencapai 1 dari 60. Tapi sejauh ini belum ada yang menang. Karena seluruh D ini tidak adil. Tidak membiarkan orang menang. Kasino sengaja membuat permainan mesin miring. Turun oleh gravitasi. Setiap pergi ke lubang merah di tahap ketiga. Akan menghadapi kesulitan seperti ini. Ini datang dengan fungsi yang aneh. Seperti ini. Ternyata dia menyembunyikan magnet. Cukup dorong magnet ke depan. Bisa meminjam kekuatan dari samping untuk menembak kelereng masuk. Tapi itu pasti curang. Agar magnet tidak ketahuan. Taki butuh bantuan pemain spesial. Yaitu seorang pekerja kasino. Hanya membawa magnet untuk bekerja. Magnet tersembunyi di kaleng bir. Dan dia seperti membawa bir asli. Seluruh rencana tersembunyi. Dia membawa 2 juta kekayaan untuk bertaruh. Ikuti kelereng yang jatuh. Akhirnya terjun ke lantai 3. Melihat kesempatan di depannya. Dia akhirnya berusaha. Harus mendorong kelereng masuk. Tapi mengapa magnetnya tidak bekerja? Dia merasakan sesuatu yang salah. Tapi sudah terlambat untuk sadar. Hanya melihat 1 juta melayang. Dia tidak berhenti. Mengambil 1 juta terakhir untuk bertaruh. Rencana masih berjalan. Kelereng terjun ke lantai ketiga. Sayangnya tetap tidak berubah. Dia marah dan pingsan. Dan sekarang seorang pria baru saja keluar. Pria itu adalah manajer kasino ini. Hanya melihat kaleng bir dengan magnet. Rencanamu tidak buruk. Sayangnya bola besi berubah menjadi perunggu hari ini. Ini menyebabkan orang yang patah hati semakin patah hati. Mengapa dia bilang hari ini? Pekerja di belakang menjawab keraguannya. Untuk menghasilkan uang. Manajer bilang semua yang baru tidak membuat mereka rugi. Tapi jika ingin merebutnya sangat sederhana. Silakan menominasikan permainan untuk pertaruhan. Di meja putar ini ada 3 tombol. Hanya 1 yang bisa berhasil. Berarti sepertiga probabilitas. Jika Anda menang, Anda dapat memenangkan hadiah 30 juta. Jika Anda kalah, Anda harus mati. Ini bagus karena nama permainannya adalah bodoh. Sang istri dikurung dalam sangkar. Jika mengatakan jawaban yang tepat untuk suaminya, suami mendapatkan 30 juta. Tapi jika Anda menekan nomor yang salah, hasilnya menjadi makanan singa, hanya akan mati. Permainan dimulai. Di layar dengan cepat ditampilkan jawaban adalah nomor 2. Sayangnya dia tidak bisa melihat. Hanya bisa meminta istri. Tapi istri bilang nomor 1. Pria itu percaya tanpa ragu. Langsung menekan nomor 1. Sangkar besi singa terbuka. Pria itu sudah mati. Sang istri berkhianat. Tapi berhasil memenangkan 3 juta hadiah pengkhianatan. Permainan bodoh tapi gadis itu tidak bodoh. Karena dia tahu 30 juta belum tentu miliknya. Tapi 3 juta ini pasti miliknya. Babak selanjutnya lebih seru. Kaizi ada di lapangan. Istri terkunci di dalam sangkar. Jika berkhianat, Kaizi hanya bisa menerima. Ada 2 kandang yang tersisa. 1 kandang adalah singa lapar. Kandang lainnya adalah kenalan lama. Lawannya telah menipunya, meskipun ditipu olehnya. Tapi bisa saling bertemu di tempat yang sempit ini memunculkan rasa keintiman yang tak diketahui.
Saat permainan dimulai, kenalan itu menyuruhnya memilih nomor 2. Tapi istri menyuruhnya memilih nomor 3. Kaizi tidak bisa melihatnya. Dia berpikir keduanya tidak bisa dipercaya. Harus memilih salah satu jawaban yang benar. Dia tertegun sejenak. Lagi pula harus mendengarkan siapa. Nomor 3, nomor 1, nomor 2. Mendengar jeritan di sekitar. Tidak ada perhatian sama sekali. Tapi saat ini sebuah suara memberinya pencerahan. Cepat dan tekan tombolnya. Seminggu yang lalu dia memenangkan taruhan. Disabotase oleh perusahaan limbah. Keduanya bertemu secara kebetulan. Tanpamu hidupku seperti dalam imajinasi. Pria itu bicara tentang kehidupan manusia yang luar biasa. Sangat merekomendasikan untuk menjadi seorang pria. Untuk menjadi kuat, 3 syarat harus dipenuhi. Yang satu berani, kedua berani, ketiga adalah pencerahan. Pencerahan itu hal ketiga. Dia tak ragu lagi. Segera menekan nomor 3. Setelah menekannya, dia berhasil memenangkan kontes. Satu hal yang dipastikan mengapa istri mengatakan nomor 3. Bukan ingin memberikan jawaban yang benar. Dia hanya ingin bertaruh lebih banyak. Dia bertaruh Kaizi pasti tidak akan percaya padanya. Tapi taruhannya salah. Jawabannya sangat dibutuhkan. Tapi melihat penampilan lawan, tentu menyembunyikan tujuan lain. Pria itu baru pulang. Tujuannya sangat sederhana. Ingin masuk kelompok untuk mengalahkan permainan kelereng. Memenangkan bonus miliaran. Dia punya rencana. Hanya membutuhkan rencana yang dapat ditindaklanjuti. Sangat mungkin menggulingkan monster pemakan manusia ini. Pria itu mengambil 10 juta. Lalu ubah semua menjadi kartu untuk bermain kelereng. Secara bertahap kelereng melewati tahap pertama. Tapi adegan selanjutnya hampir menggosok kasino. Tahap 1 sangat sulit dilalui. Tapi kebanyakan lulus. Manajer segera menghentikan permainan. Karena menurutnya jarak antara hutan paku kurang sempit. Throughput kurang dari 1 ke 10 benar. Sekarang kerumunan mengatakan dia penipu. Diam-diam menukar ukuran bola tembak. Dia mengeluarkan papan kayu. Ukuran 3 bola tidak sesuai. Itu berarti dia akan dipenjara karena penipuan. Cerita ini tidak sains. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar membantu. Karena itu mungkin menangkan hadiah uang miliaran. 1 hari sebelumnya 2 orang menyelinap ke kasino. Di bawah operasi dari 2 orang. Berhasil merubah tongkat ballpoint bernomor terkecil menjadi angka besar. Selesai seperti itu. Trik curang membantu mereka. Sesuaikan jarak antar pohon paku. Tapi tetap saja jangan panik. Bahkan jika berhasil melewati tahap kedua, sama sekali tidak bisa masuk lubang terakhir. Karena seluruh mesin miring, efeknya bisa diubah dengan gravitasi. Saat satu kelereng datang, lintasan kelereng itu sangat tidak terpengaruh gravitasi apapun. Dia segera membuang beberapa kelereng. Melihat kelereng berguling ke arah lain, dia langsung memahaminya. Mesin tidak miring. Seluruh bangunan diluruskan. Untuk menghadapi pengaruh gravitasi, 2 orang memasukkan 20 ton air pada ujung lain bangunan. Dinding bekerja untuk menghancurkan pondasi rumah. Menekan punggung tegak. Sayangnya manajer tidak bodoh. Untuk berurusan dengannya, dia menyesuaikan amplitudo mesin ke level tertinggi. Tidak akan ada jalan untuk menang. Kali ini Kaizi salah perhitungan. Dia tak berharap ini menjadi menyeramkan. Sangat cepat semua terakumulasi. Semua akumulasi hilang. Tapi saat dia depresi lagi, dia menemukan lubang langit. Dia dengan cepat menelepon dan keluar. Mengatakan kali ini kurang beruntung. Padahal mesinnya miring. Tapi ini membuat jalan tabung sirkulasi macet. Tidak ada jalan keluar dari tabung. Dan hasilnya hanya satu. Kelereng tidak berhenti menumpuk. Semua jalan keluar akan diblokir. Pada akhirnya hanya mungkin kemenangan. Tapi ini sudah prasyarat. Itu merupakan sumber modal yang pasti melimpah. Harus sampai mengisi mesin. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Memberikan semua 10 juta. Setelah kembali ke meja taruhan. Semuanya tentu saja sesuai tebakan. Semua tabung terisi. Kelereng masuk ke bawah. Melihat hal-hal salah, manajer tidak peduli lagi dengan reputasi kasino. Segera memakai trik terakhir. Kenapa seperti ini? Bahkan penjudi bodoh pun menjadi bingung seperti ini. Penghujatan curang. Apa itu? Tentu saja itu curang. Maka jangan datang lagi. Tak peduli seberapa banyak kelereng yang akan masuk. Semuanya akan tertiup angin. Dan saat ini Kaizi tidak punya uang lagi. Akumulasi 3 orang tinggal 1 koin. Tapi suara di belakang merubahnya. Pekerja itu memberikan 10 juta. Menyerah pada daya tarik penaklukan juga tidak apa. Atau ingin berbagi secangkir sup. Tidak apa-apa. Ini benar-benar mengurangi kecemasan semua orang.
Lantai 3 dengan cepat ditutupi kelereng. Seberapa kuat angin bertiup. Dari awal hingga akhir semua orang sangat semangat. Kemacetan mengisi lubang. Semua asetnya telah habis. Semuanya harus masuk, pergi, masuk. Akhirnya mereka berhasil. Harus membuang semua uang. Tapi ada bonus 1 miliar. Itu dibagikan oleh 4 orang. Tapi dalam perjalanan, pria itu nostalgia masa lalu. Dia ingin bermain raja dan budak lagi. Bahkan kalah tidak perlu membayar. Perlakukan itu seperti perpisahan terakhir. Setuju. Saat dua orang selesai berbicara, bagasi belakang tiba-tiba terangkat. Apa yang terjadi? Dua orang melarikan diri pada waktunya. Mereka tidak bisa tidak khawatir. Beberapa ratus juta ada di bagasi belakang. Tak menduga kembali dengan tangan kosong. Tapi Kaizi tidak pernah tahu. Semua uang di bagasi belakang sudah diganti dengan kertas putih. Pria itu mengambil uangnya dan pergi jauh. Meskipun memenangkan banyak pertandingan, dari awal hingga akhir dia kalah dalam kemanusiaan. Lain kali dia akan diam. Tidak memilih berubah. Karena ini adalah pilihannya. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.